Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa dimanapun berada, senang sekali kami bisa menjumpai Anda di sini. Selamat berjumpa dengan kanal kami ini untuk yang pertama kali. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kanal ini kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar kehidupan masyarakat suku Banjar, yang merupakan salah satu asli dari rumpun Melayu yang mendominasi di Pulau Kalimantan. Kanal ini nantinya kami bagi dalam beberapa segmen, yakni informasi atau berita seputar masyarakat Banjar, pariwisata yang ada di tanah Banjar, seni dan budaya Banjar, podcast dalam bahasa Banjar, keunikan yang ada di wilayah Banjar, dan lainnya. Dengan harapan bahwa kanal ini bisa membuat Anda lebih mengenal warga Banjar. Peribahasa mengatakan, untuk bisa mengenal kehidupan suatu bangsa maka Anda juga harus mengerti bahasa yang digunakannya. Untuk itu, di kanal ini kami juga tak lupa melengkapi dengan sebuah segmen yakni belajar bahasa Banjar untuk Anda. Jangan lupa bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi yang kami sampaikan selanjutnya. Salam Badadang Sanakan, Sabarataan. Owi, orangnya, apa kabar pian sabarataan? Semoga kabar baik semuanya. Kali ini kita berjumpa dalam segmen pertama, belajar bahasa Banjar. Tahukah Anda, bahwa bahasa Banjar merupakan bahasa ketujuh terbesar yang digunakan di Indonesia? Bahasa Banjar atau Pandir Banjar adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh etnis Banjar yang merupakan etnis pribumi yang berasal dari daerah Banjar di Kalimantan Selatan. Karena kedudukannya sebagai lingua franca, pemakai bahasa Banjar lebih banyak daripada jumlah suku Banjar itu sendiri. Selain di Kalimantan Selatan, bahasa Banjar yang semula sebagai bahasa suku bangsa juga menjadi lingua franca di daerah lainnya. Sebelum kita belajar bahasa Banjar, kita perlu tahu dulu bahwa bahasa ini adalah sebuah bahasa yang memiliki banyak dialek maupun logat berbeda di setiap daerah yang menggunakannya. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik teman-teman semuanya, secara garis besar bahwa bahasa Banjar itu terdapat dua dialek besar ya, yang perlu kita ketahui. Yang ini kita sebut sebagai jenis bahasa Banjar itu sendiri. Di mana dua dialek besar ini adalah dua dialek yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah aslinya bahasa Banjar. Dan bahasa Banjar ini selain di Kalimantan Selatan, seperti diinformasikan tadi bahwa bahasa Banjar ini tidak hanya digunakan di Kalimantan Selatan, tetapi juga di daerah-daerah atau provinsi lainnya, terutama provinsi tetangga, yakni provinsi Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Nah, menurut dialeknya, bahasa Banjar ini terbagi dua ya, dimana bisa kita kelompokkan. Yang pertama itu adalah bahasa Banjar Kuala. Kemudian yang kedua adalah bahasa Banjar Hulu. Baik teman-teman semuanya, kalau kita bagi Kalimantan Selatan menjadi dua bagian, maka daerahnya batasnya adalah seperti ini. Di mana di daerah selatan itu adalah Banjar Kuala. Kemudian di daerah utara ini adalah Banjar Hulu. Jadi untuk Kalimantan Selatan terbagi menjadi dua bagian besar dialek ya. Nah, adapun di daerah Kuala ini yakni meliputi antara lain Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola atau Barito Kuala, kemudian Kabupaten Tanah Laut, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Sementara masyarakat Banjar yang menggunakan dialek Banjar Hulu itu meliputi beberapa kabupaten ya. Yang pertama adalah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Di mana daerah ini dikenal sebagai daerah hulu atau masyarakat Banjar mengenalnya dengan kawasan hulu sungai atau Banua 6.
Nah, bahasa Banjar Hulu ini juga dipergunakan di Kabupaten Tanah Bumbu serta Kabupaten Kota Baru. Nah, selain dua jenis dialek bahasa Banjar yang digunakan di Kalimantan Selatan, itu ada pula bahasa Banjar luar, ya. Bahasa Banjar yang dipergunakan di luar daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti saya katakan tadi, dia digunakan di Kalimantan Tengah, kemudian juga Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara, serta sebahagian Riau dan Sarawak. Nah, ini adalah jenis bahasa Banjar yang perlu kita ketahui. Baik teman-teman semuanya, berbicara tentang dua dialek besar daripada bahasa Banjar ini, mungkin teman-teman semuanya bertanya ya, apa sih perbedaan daripada kedua jenis dialek ini ya. Baik, kita akan bahas bahwa perbedaannya itu ada di beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah pada vokal yang digunakan. Kalau dalam bahasa Banjar Kuala, mereka menggunakan vokal sama persis seperti bahasa Indonesia, lengkap ya, yaitu A, I, O, U, E, dan E. Sedangkan bahasa Banjar Hulu itu hanya menggunakan 3 jenis vokal saja, yaitu A, I, dan U. Sementara untuk vokal O, E, dan E itu menjadi U, A, I. Nah, ini sangat kelihatan sekali apabila teman-teman bergaul dengan masyarakat Banjar ya. Dari sini kita bisa melihat perbedaan. Apabila menggunakan O itu berarti Banjar Kuala, kalau U itu adalah Banjar Hulu. Baik, kita bisa contohkan sebagaimana contoh berikut ini antara Banjar Kuala dan Banjar Hulu dalam perbedaan vokal yang digunakan. Contoh pertama, sepeda. Kalau Banjar Kuala dia mengatakan sepeda, tapi kalau Banjar Hulu dia mengucapkan sapida. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ada kata memiringkan dalam bahasa Indonesia. Di Banjar Kuala itu disebut dengan menggetengakan. Sementara di Banjar Hulu diucapkan dengan manggitingakan. Oke. Berikutnya di Banjar Kuala itu disebut pemalar. Tapi kalau Banjar Hulu tidak mengenal E-nya jadi A, jadi pamalar. Contoh yang keempat adalah model. Kalau Banjar Kuala itu menyebutnya model, kalau Banjar Hulu itu menyebutnya mudil. Tidak ada E menjadi I. Pada sepeda E juga menjadi I. Oke, mudah-mudahan sudah jelas teman-teman semua. Berikutnya, perbedaan yang bisa kita temukan ya dalam bahasa Banjar Kuala dan Banjar Hulu ini adalah perbedaan dialek yang dipakai. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa dialek itu memang banyak ya kalau dipecah-pecah. Tetapi secara garis besar ada dialek Banjar Hulu, ada dialek Banjar Kuala. Perbedaannya pada bahasa Banjar Kuala maupun dalam bahasa Banjar Hulu itu memang terkadang terdapat perbedaan pengucapan, walaupun misalnya menggunakan kata yang sama. Sebagai contoh ya, misalnya di Banjar Kuala dan Banjar Hulu itu ada kata telur. Telur itu dalam penulisannya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Banjar Hulu itu lebih membaca kepada bahasa tulisannya. Jadi kalau di Banjar Hulu diucapkan hintalu yang artinya telur, maka di Banjar Kuala itu konsonan H itu seakan-akan hilang gitu. Hilang, bukan seakan-akan lagi hilang ya. Jadi disebut intalu, padahal maksudnya hintalu, telur. Kemudian contoh berikutnya adalah lulungkang. Jadi kalau Banjar Hulu
itu menyebutnya sesuai tulisannya, lulungkang. Tapi kalau di Banjar Kuala ada masyarakatnya sebagian besar menyebutnya sebagai lolongkong. Berikutnya, contoh berikutnya yang sering sekali adalah kalau di Banjar Hulu disebut kadada yang artinya tidak ada. Kalau di Banjar Kuala mereka menggunakan kedada. Kedada. Kalau di Banjar Hulu kadada. Dan terakhir adalah jarinya. Tapi kalau di Banjar Kuala jar itu menjadi jer. Jerinya. Oke, jadi itu perbedaan pada dialeknya. Selanjutnya teman-teman semuanya, perbedaan yang ada pada Banjar Kuala dan Banjar Hulu adalah pada padanan kata atau sinonim yang digunakan. Oke teman-teman semuanya, dalam bahasa Banjar Kuala maupun dalam bahasa Banjar Hulu banyak sekali terdapat kata sinonim khusus untuk digunakan di kawasan masing-masing, sehingga tuh akan mudah dikenali. Kalau misalnya seseorang ngomong, dia akan dikenali asalnya gitu. Oh ini orang hulu sungai, orang hulu. Oh ini orang Kuala gitu. Selain daripada kata itu digunakan bersama-sama secara umum. Dan ini memang banyak sekali, berpuluh-puluh bahasa, berpuluh-puluh kata, kosakata itu gitu. Tetapi ada bahasa yang digunakan secara bersama, artinya bahwa kalau kata itu digunakan baik di Banjar Hulu atau di Banjar Kuala itu mengerti. Tetapi ada yang di Banjar Kuala memang khusus menggunakannya lagi dengan padanan kata yang lain, dan di Banjar Hulu pun juga menggunakannya dengan bahasanya sendiri. Oke, kita contohkan berikut ini. Untuk Banjar Kuala, Banjar Hulu dan penggunaan bersama. Oke. Yang pertama seperti kata lempar. Untuk Banjar Kuala itu disebut dengan humbang. Lempar itu humbang. Sementara untuk di Banjar Hulu itu dikatakan hawar gitu. Sementara untuk kata bersama yang sama-sama dimengerti, sama-sama digunakan juga, itulah ada kata tawak. Jadi kalau kita menggunakan kata tawak itu baik di Banjar Kuala atau Banjar Hulu sama-sama mengerti dan sama-sama kadang-kadang menggunakannya. Tetapi kalau untuk hawar, ini kadang-kadang orang Kuala kalau tidak luas pergaulannya tidak tahu apa tuh hawar gitu. Begitu juga orang di Hulu, apa tuh humbang gitu ya. Seandainya tawak mereka ngerti. Kemudian ada pula kata-kata yang digunakan bersama. Maaf nih, untuk kata bodoh misalnya, orang sering kalau istilah bungul ya itu sudah tahu semua gitu. Orang Banjar, bahkan di luar orang Banjar pun tahu gitu. Kalau goblok atau bodoh itu ya bungul gitu. Tetapi di Banjar Kuala itu mereka ada pula menggunakan padanan kata lain. Ini misalnya gonggong gitu ya. Nah kita bisa lihat di sini bahwa mereka menggunakan kata dengan o. Mengenal o. Kalau di Hulu tidak ada o, itu tidak ada. Tidak ada kamus dalam bahasa Banjar Hulu itu o gitu ya. Nah di Hulu ada satu padanan kata lagi untuk bungul ini, yakni hungang atau kadang-kadang bangang gitu ya. Baik, contoh berikutnya adalah dapur. Dapur itu untuk Banjar Kuala itu bisa juga menyebutnya dengan padu. Sementara di Banjar Hulu mereka bisa juga menyebut dengan padangan. Artinya ruang dapur. Ruang dapur, kalau dikatakan dapur sih sama pada mengerti gitu. Tapi kalau di Hulu, dapur bisa kadang-kadang disebut dengan bahasa aslinya yakni padangan, dan di Kuala itu disebut pula dipakai bahasa aslinya yakni padu. Nah, contoh terakhir yakni adalah gamat, yang artinya pelan atau lambat. Digunakan kata bersama gamat mengerti semuanya. Tapi untuk di Hulu kadang-kadang gamat itu menjadi gimit. Gimit. Nah sementara di Kuala ada pula mengenal padanan kata lain, yakni dengan kata galai.
Oke, itu dia. Dan yang terakhir itu perbedaan antara Banjar Kuala dan Banjar Hulu itu adalah pada speed atau irama bicara. Speed dan irama itu berbeda ya. Teman-teman, dalam kecepatan berbicara itu masyarakat suku Banjar Kuala selama ini dikenal lebih datar ya, daripada masyarakat di Banjar Hulu. Pada beberapa daerah tertentu, masyarakat Banjar Hulu itu memiliki gaya bicara lambat. Bahkan mungkin selama ini dikenal berlagu, ada iramanya, ada lagunya, atau punya irama yang khas ya. Seperti misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Balangan, daerah Kelua dan Tabalong ya. Sementara walau juga punya irama sendiri, daerah lain seperti Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin itu cenderung cepat dan tegas ya. Jadi itu. Nah, informasi lainnya bahwa di suku asli Banjar ini juga memiliki daerah-daerah khas bicara cadel ya. Yakni cadel yang dimaksud ini tidak sempurna dalam melafalkan konsonan atau bunyi R seperti yang ada di sebagian Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara. Kosakata hari ini. Nama anggota tubuh: muka, Muha, mulut, montong, alis, kaning, leher, gulu, pusar, pusat, kaki, betis, kumis, sasingot, pantat, burit, lidah, ilat, punggung, beloko, jari, jerigi, lutut, lintuhut, mata, kaki, buku lali, perut, kaki, landau, tengkuk, pinggulu, selangkang, pipi kangen, penis, butuh, vagina. muki. Baik dan sanakku sabarataan, sekian untuk materi pelajaran bahasa Banjar untuk pertama ini. Jangan lupa ikuti terus channel Kasusuban ini untuk pelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan untuk yang lain. Assalamualaikum, sampai jumpa.